Hubungan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu seorang istri datang kepada suami, bilang kepada suaminya, wahai suamiku mas, kita baca rotibnya bareng-bareng. Ya, begitu mas suaminya bu? Begitu? Ah, tapi kadang mau keluar, bagaimana gitu? Intinya mau pulang bawa duit. Betul? Iya, karena mau wanita yang dipikirin lebih mulu pak ya. Iya, karena sahabat dia seorang lagi itu apa? Sama wanita udah kalah, ya. Godaan suami adalah istri, godaannya istri, harta, tahta, Shopee, Lazada, ramen, apa lagi? Seblak, telur, banyak godaannya. Apalagi suami lagi gajian, waduh, masya Allah, siap-siap tuh keranjang Shopee, Lazada penuh pak. Iya. Ini apalagi wanita-wanita yang muda, makanya sekarang cari wanita yang soleh itu susah pak. Ya nggak, cari wanita yang amat soleh itu susah karena apa? Sahabatnya banyak di sana. Iya. Ya mudah-mudahan perempuan yang di sini amat soleh nggak perhatian sama suami. Amin. Mudah-mudahan kesolehannya ditambah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di sini dikabul hajatnya. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu hajatnya dikabul oleh Allah. Niatnya dijabah oleh Allah. Di sini suami yang tukang istrinya. Amin. 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 Bu, kalau suami nikah lagi mau wajar dia? Wajar. Wajar. Kalau suami nikah lagi wajar. Kalau istrinya baik, suami gak bakal nikah lagi. Tapi kalau istri pikirannya duit, jalan-jalan, banyak tuntutan kepada suami, jangan saling suami kalau nikah lagi, betul? Betul. Iya. Makanya Bu ada di Bekasi. Di kampung saya ini ada sohib saya. Di Bekasi ada sohib saya. Haji Ali namanya. Coba kalau kita ke Bekasi pak, itu punya istri, istrinya 4, rumahnya sama semua mbak. Tinggal 3 rumahnya. Jatah istrinya hadir semuanya. Ya enggak? Karena apa? Karena adil. Terus dia bisa nambah lagi karena diizinin sama istrinya. Ya enggak? Insya Allah kalau diizinin untuk nikah lagi suaminya, insya Allah jaminannya surga. Mau nggak? Cuma nanti di kaum kiamat katanya istri yang terakhir bukan yang pertama. Ya, ya para hadirin hadirat dan Allah SWT, Bu, pengen rezekinya berkah, pengen hidupnya berkah, pengen punya anak soleh kan? Baca Rabbul Atas. Karena orang kalau pengen punya anak soleh, pengen punya suami yang bagus, istri yang taat, baca Rabbul Atas. Segala kesulitan apapun bakal dirubah Allah SWT menjadi baik. Ya kan? Seorang perempuan yang amat soleha, saya beri fadilah ibu. Kira-kira kalau umpamanya suami pulang Jumat, ibu cium tangan enggak? Enggak. Hah? Jujur amat. Ini agak belok apa ya? Karena kalau ngomong nanti bingung. Ini ada fadilah tuh. Kalau suami pulang Jumat itu cium tangan tuh. Orang yang cium tangan suami ketika pulang Jumat itu insya Allah fadilahnya 3 para hadirin. Yang pertama famata lamustul khatimah. Yang kedua dimatikan nama Allah SWT lamustul khatimah. Yang kedua dibuka hijabnya, suruh pilih, suruh masuk ke 7 pintu surga, bebas yang mana aja tuh. Jadi ketika kita mati, nanti Allah berikan 7 pintu surga, bebas mau masuk yang mana aja. Enak atau fadilah? Enak. Nah orang yang cium tangan kepada suaminya ketika pulang Jumat, insya Allah bagikan dia seperti mencium Hajar Aswad. Tahu nggak Hajar Aswad? Udah pernah nggak cium Hajar Aswad? Nah Hajar artinya apa? Aswad artinya apa? Ketika suami pulang daripada sholat Jumat, bilang, ya Allah, batu kita baru pulang nih. Ya,
Baru pulang nih waktu itu siap-siap dibikinin kopi, bikinin teh, siapin gorengan. Nggak ada ubi goreng, dan ubi. Pulang ke rumah suami pas masuk ke pintu masuk ke rumah, dibukain pintunya, cium datu tangannya bolak-balik, cium keningnya, peluk datu. Walaupun kadang kalau dipeluk, kadang suami baru pulang Jumatan mau bawang keteknya. Begitu nggak suaminya? Enggak, insyaallah. Ya, karena apa? Karena nggak ada yang pernah nyium, Ustaz. Makanya ditanya bau apa enggak? Enggak ya, karena nggak pernah nyium. Salaman waktu cium tangan itu ya cuma pas malam pertama aja udah. Malam pertama malu-malu. Kalau udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah tidur mantatin. Ya nggak habis dari dapur nemuin. Kalau mau kondangan, dandanannya rapi, sudah depan suami, biasa-biasa aja. Apa itu amal soleh? Apa enggak? Kagak ya. Ini ada amal soleh itu selalu dandan kepada suaminya. Kecantikannya, keindahannya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Mengajak kebaikan para hadirin. Ketika ibu punya suami, suaminya keluar, bilang, Mas, nasbiru ala ju' wala nasbiru ala nar. Ittaqillah wa tulubul halal. Mas, saya ini masih sabar nahan lapar, tapi saya nggak sanggup masuk neraka. Bertakwalah kepada Allah SWT dan carilah rezeki yang halal. Tuh suami atau istri yang bagus seperti itu. Ketika suaminya keluar, pulang datang ke rumah seharian nih, sore datang ke rumah, suaminya bilang, wahai istri, kamu nggak mendapatkan rezeki, nggak mendapatkan uang pada hari ini. Istri bilang, Mas, kita masih bisa puasa. Kira-kira bisa nggak begitu? Di dalam kitab Jawahir dulu ya, awalnya. Di kitab Jawahir dulu ya, ada seorang istri taat sama suaminya, masya Allah. Dia bilang sama suaminya baru pulang kerja, ketika pulang kerja, ini suami diajak sholat isya kan. Di maghrib nyampe sholat, habis isya dia masih santai. Tiba waktu isya, seorang istri ngajak kepada suaminya, wahai suamiku, yuk sholat jamaah bareng sama anak, bareng sama kita semua. Ini suami capek, istrinya nungguin terus, masih pakai mukena. Ini istri solehah, ditungguin terus. Sampai ditungguin, ini suami banyak alasan, udah siap, wahai suamiku, belum, bentar, masih ada bisnis. Ini suaminya sibuk, ditungguin sampai dia tertidur. Itu seorang suami masuk ke kamar dan tertidur, itu seorang istri masih nungguin, masih pakai mukena. Ini suami udah tidur, dia tidur di samping itu, tapi istrinya nggak tidur, begadang sampai waktu subuh. Ya enggak? Ini suami udah tidur, pas bangun azan subuh, nih suami nengok istrinya ada di samping. Suaminya bilang, wahai istriku, kau belum sholat isya? Belum, wahai suamiku, aku masih menungguin dirimu. Kira-kira sanggup gak begitu? Hah? Ada nggak istri yang kayak gitu? Kalau misalnya sampai subuh nungguin suami mampir, kebeningan capek udah. Pulang pada dikunci, Bib. Repot. Para hadirin hadirat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Rabbul Alatas. Rabbul Alatas ini sangat luar biasa para hadirin. Ya kan? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Alatas ini seorang alim min ahli wa ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kealimannya, kearifannya dekat sama Nabi Muhammad SAW. Dan siapa orang yang membaca itu, maka jaminan dan pematalah husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Ya, orang yang membaca itu ketika nanti di hari kiamat, engkau tidak bisa itu segala amal ibadah, tidak bisa menembus dosa-dosa kalian, maka akulah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Alatas yang akan menolong dirimu. Ada nggak ulama seperti ini? Jarang. Karena wali-walinya Allah SWT itu terpilih para hadirin. Makanya kita kalau baca alatnya beliau, insya Allah kita pernah dalam husnul khatimah dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Alatas ini adalah Habib Umar dalam Alatas ini ahli fikih, saudara. Beliau ahli fikih, kealiman yang sangat luar biasa. Dan bahkan beliau mempunyai murid yaitu Habib Abdullah bin Al Haddad. Habib Abdullah bin Al Haddad punya guru Habib Umar dalam Alatas. Ada Nabi guru mursyid beliau
beliau adalah Habib Abdullah bin Al-Haddad, guru Siti adalah Habib Abdullah bin Abi Bakar Idrus yang mengarang daripada Ratibul Idrus. Makanya Ratib itu sebenarnya ada banyak para hadirin. Salah satunya Ratib Al-Atas, Ratibul Haddad, Ratibul Idrus, ada Ratibul Wajhi yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bil Baqi. Ratibul Wajhi ini jarang ada orang yang mengetahui karena panjang. Tapi kalau anak santri insya Allah kuat kalau panjang. Tapi kalau ibu kita semua baca Ratib beliau berat kayaknya. Nah kayak tadi aja baca Ratib Al-Atas, ada yang nyender, ada yang berkurang, ya, ada yang celana, ada yang selonjoran. Itu baru baca Ratib Al-Atas tuh. Ya, intinya Ratib Al-Atas itu para hadirin. Al-Habib Umar bin Affan Al-Atas ini seorang mufti alim min ahli wajib Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah didatangi dengan satu raja, seorang presiden, seorang pemimpin yang sangat luar biasa, datang ke mereka. Nah beliau seorang raja tersebut datang kepada Habib Umar bin Affan Al-Atas. Sebelum sampai di pondok Habib Umar bin Affan Al-Atas, seorang raja tersebut bilang ini, wahai santri, saya ingin ketemu sama Al-Habib Umar bin Affan Al-Atas. Boleh saya masuk ke dalam? Ketika santri tersebut masuk ke dalam, bilang, ya Habib Umar bin Affan Al-Atas, wahai guru, ada seorang raja yang ingin bertemu dengan diriku. Apa kata Habib Umar bin Affan Al-Atas? Wahai muridku, bilang kepada orang raja tersebut, jangan sampai dia masuk ke sini. Biar saya nanti yang nemuin ke tempatnya dia. Kenapa wahai guru, engkau seorang alim min alifillah wajib Nabi Muhammad SAW, kau seorang ulama sangat luar biasa. Kenapa seorang raja datang ke sini kau balap dan kau lebih mementingin untuk datang ke rumahnya? Apa kata Habib Umar bin Affan Al-Atas? Saya khawatir kalau seorang raja presiden datang ke sini, di saya embelnya pasti akan banyak. Nanti kalau kita kurang kehormatan, kita kurang nyedain ini, nyedain itu, nanti khawatir dia bakal nilai kita jelek. Udah biar kita nanti yang ke sana. Singkat cerita sampai Habib Umar bin Affan Al-Atas ke sana. Sebelumnya beliau bilang kepada muridnya, wahai muridku, sediakan kopi, bawa gula, bawa kopi, dan bawa bukur, bawa bara api. Kata si murid bilang, wahai guru, kalau masalah kopi, kahwa, mereka semua pasti menghidangkan. Kita cuma bawa bukur aja wahai guru. Tapi kenapa kau menyuruh kami untuk membawa kopi, untuk membawa gula, membawa bukur, membawa api, sedangkan mereka pasti punya api? Apa kata Umar bin Affan? Saya khawatir kalau saya pakai api mereka, takut nanti bakal dituntut di yaumil qiyamah. Tuhan Umar bin Affan pada hari ini gak pernah namanya lisannya beliau gak mengeluarkan fadilah, dan gak pernah perut beliau itu memakan daripada sesuatu yang bukan halal baginya. Yang haram gak pernah beliau masuk itu, yang makruh gak pernah. Selalu mencari rezeki yang halal. Lisannya selalu menyebutkan fadilah. Ini ketika Habib Umar bin Affan sampai ke orang raja tersebut. Ketika sampai ke raja tersebut, ini bilang, dihidangkan itu sama seorang raja tersebut. Wahai, banyak nasihat-nasihat Habib Umar kepada seorang raja, seorang presiden. Kita bilang nih seorang presiden, wahai murid, wahai semua budak-budakku ini, sediakan minum. Ambil gahwa, ambil kopi, ambil madu, campur sama air panas, sidangkan kepada Habib Umar bin Affan Al-Atas. Ketika dihidangkan ini Habib Umar bin Affan Al-Atas nggak melihat cara pembuatannya, tapi beliau mempunyai mata batin yang kuat. Beliau baca dari jauh itu. Dan ketika dituangkan ke Habib Umar bin Affan Al-Atas, kosong melompong, saudara. Itu udah dibikin taruh di satu teko, pas dituang di teko tersebut nggak ada. Akhirnya seorang raja bilang, wahai Habib Umar, mana kopi saya? Kok bisa hilang? Apa kata beliau? Saya nggak pernah. Saya nggak mau. Namanya itu ada suatu minuman yang apa yang masuk ke tubuh saya. Sehingga muridnya bilang apa? Habib Umar bilang pada muridnya, wahai muridku, hidangkan suatu kopi dan bakarkan bukur agar wangi di ruangan. Diminum dan ketika dituangkan kopinya Habib Umar bin Affan ada. Karena seseorang saudara yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama huwa as-sami'ul 'alim wala haula wala quwwata illa billahil ya hayyu ya qayyum. Itu dibaca sebelum minum atau sebelum makan, itu insyaallah bakal terjaga daripada perkara-perkara yang enggak baik. Sebab kita mencari rezeki yang halal itu sudah sulit. Mencari makanan yang 1% halal sudah sulit. Baca itu adalah itu adalah insya Allah segala racun apapun akan hilang, saudara.
Enggak, makanya baca tuh. Kamu saya dapat fadilah dari guru saya, Al-Allamah Abdurrahman bin Abdul Fakih, beliau katakan, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim wala haula wala quwwata illa billahil 'azim ya hayyu ya qayyum. Ada tambahan wala haula wala quwwata illa billahil 'azim ya hayyu ya qayyum. Dibaca 3 kali sebelum minum, sebelum makan, insyaallah Allah bakal jaga begitu perutnya dia daripada barang-barang yang haram. Ya, sebab kita di masa muda dulu kan nggak tahu, iya. Apalagi ibu-ibu nih kalau mau rujak di masa muda SMP SD, ambil jambu orang, ya, ambil cabai orang, itu zaman SD, zaman SMP itu betul. Iya, apalagi kita ya. Ada punya Pak Haji, punya siapa yang ambil baik udah. Iya. Nah, makanya kata Al-Habibullah bin Abi dibagi kalau misalnya seseorang udah masuk dalam haram baca itu, insya Allah bakal dilebur lagi Pak. Nanti barang-barang yang udah yang di masa lalu nggak tahu dan kita belum izin apa belum kepada orang tersebut, insya Allah ketika kita baca itu nanti bakal dijadikan kotoran Pak. Sebab sesuatu yang sudah masuk ke perut kita dari barang yang haram, niscaya efeknya nanti ke ibadah, saudara. Ibadah jadi berat, ibu-ibu jadi sulit untuk dinasehati, ya. Itu makanya para hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir di majelis ini niatnya diijabah oleh Allah, niatnya dikabul oleh Allah, niatnya diijabah oleh Allah, dijadikan wanita yang al-marhum salihah. Saya sedikit bahas tentang solehah. Sebab di sini Pak, saya baru masuk sini 2 tahun. Ada seseorang di daerah sana, saya nggak sebutin. Ada seorang ibu-ibu hadir di majelis ilmu, ibadahnya masya Allah. Pagi hadir di majelis, dia mimpin majelis. Siang yang hadir di majelis, pada asar hadir di majelis, sampai isya tuh orang hadir di majelis. Punya suami tadi berarti. Akhirnya datang ulama tersebut, wahai Habib, saya ingin nanya, saya punya istri, dia sering hadir di majelis ilmu. Dia sering hadir di majelis 4 waktu, pagi, siang, sore, malam, dia semuanya hadir dan dia yang mimpin. Tapi gimana wahai Habib, hukumnya apakah diterima amal ibadahnya sedangkan saya punya suami, dibiarin begitu saja? Apa kata ulama tersebut? Layan pas semua ibadahnya, gak ada manfaatnya. Kalau ibu-ibu hadir di majelis, pulang dari majelis nih, ibu-ibu semuanya hadir di majelis, dia hadir di majelis, bawa anak pulang ke rumah bertentangan sama suami, nggak taat sama suami, malam ini semua fadilahnya bakal hilang. Khusus buat ibu-ibu, terus bapak banyak wanita Bu. Zaman sekarang yang pengen duitnya doang Pak, ya, pengen duitnya doang, tapi jadi amal solehahnya nggak dijadiin, ya. Makanya para hadirin hadirat dari Allah Subhanahu wa taala Bu, ya, ada rumah tangga yang kurang baik. Seorang suami kata ulama, kalau kita Pak punya seorang istri, nggak bisa dinasihatin, nggak bisa diajak ke majelis berat, hadir majelis berat, dinasihatin nggak diterima, itu kata ulama wajib bagi kita memulangkan dirinya kepada orang tuanya. Sebab apa? Sebab tanggung jawab kita besar Pak bagi suami. Kalau kita punya wanita yang baik, istri yang baik, insya Allah di akhiratnya bakal baik. Tapi kalau kita diam, punya istri buka aurat, punya istri di sholat subuh sulit, disuruh hadir majelis berat, tanggung jawab di akhirat berarti. Ingat, kita hidup di alam dunia ini sebentar Pak, tanggung jawabnya besar. Kalau kita membiarkan seorang istri kita tidak sholat subuh, membiarkan anak kita tidak sholat subuh, membiarkan istri kita membuka aurat, jalan dengan yang bukan muhrim yang jelas haram, kita diam, kita dayus, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak main-main. Makanya para hadirin hadirat dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang barokah di sini niat kita dijabah oleh Allah, rezeki kita dijabah oleh Allah, mudah-mudahan istri kita dijadikan istri yang
jadikan anak salihah, anak-anak kita jadikan anak yang saleh-salehah. Mudah-mudahan niat kita diijabah oleh Allah, niat kita dikabul oleh Allah, hajat kita diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki mimpi Rasulullah, diberi rezeki mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki mimpi Rasulullah. Ya Allah, ada selalu minka ijabah ya Allah, ada selalu minka ijabah ya Allah, ada selalu minka ijabah ya Allah. Qabul hajat kami ya Allah, qabul niat kami ya Allah. Jadikan istri kami anak salihah ya Allah, jadikan suami kami yang saleh ya Allah. Qabul hajat kami, niat kami ya Allah. Kabul semua dosa-dosa kami ya Allah, hilangkan aib kami ya Allah, berikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Barakkan majlis ini ya Allah, bibarakat Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas ya Allah, bibarakat Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, bibarakat Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, bibarakat Habib Abdullah bin Umar Al-Shadri, bibarakat Syekh Bakar Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali, ببركة تساني عبد الرحمن بن محمد السقاف يا الله. قبول حجة kami ya Allah, قبول niat kami ya Allah. Selalu bermajlis ini ya Allah, lebur semua dosa-dosa kami ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah. Ampuni dosa ibunda yang kami yang masih ada ya Allah. Berkahi umurnya ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah. Ibunda yang kami yang sudah tidak ada ya Allah, angkat azabnya ya Allah, angkat siksanya ya Allah. Qabul hajat kami ya Allah. Allahumma arhamna warham syuyukhana warham walidina warham mutasila rahmatan amma. Allahumma arhamna warham syuyukhana warham walidina warham mutasila rahmatan amma. Allahumma arhamna warham syuyukhana warham walidina warham mutasila rahmatan amma. Allahumma bishir al-Fatiha wa bil kalam al-Fatiha wa bil azami surah al-Fatiha wa bi syarri surah al-Fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina wa sallallahu